Oke, jadi tekan pendek aja atau short press aja. Drone tertipis dari GGRC ya. Nah, kali ini saya akan coba menerbangkan drone ini tapi di dalam ruangan. Sekaligus nanti kita coba membahas fiturnya dan durasi terbang lah ya, dan kemampuan terbang lah. Pokoknya kita kupas habis tentang drone GGRC Sol atau H49HW ya. Nah, kita langsung buka aja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kemasannya unik sih. Ini drone-nya, jadi ada beberapa layer ya. Ini yang pertama itu layer untuk drone, kemudian ada remote-nya, dan di bawahnya ini ada tools ya. Nih teman-teman biar tahu juga sih, di belakang itu ada tools, ada charger, manual book dan sebagainya. Oke, ada 3 layer ya. Kalau dari segi desainnya minimalis banget, betul-betul minimalis dan tipis banget. Keduanya ini dari remote sama drone-nya ya, kalau diperhatikan setipis HP lah ya, tapi dia lebih kecil ukurannya. Oke, yang dibahas drone-nya dulu ya teman-teman. Jadi drone ini termasuk drone lama ya, ini keluaran lama, dan saya tahu banget ini udah lama banget di GGRC ini keluar. Cuma ini ada juga yang jual, tapi sebenarnya bukan baru ya, jadi produk stok lama dijual lagi gitu ya. Tapi baterainya yang ini masih aman. Saya beli 2, yang satunya agak sedikit, yang satunya kembung ternyata, dan saya agak kecewa juga sama penjualnya ya. Oke, tapi kita bahas yang ini aja dulu. Nah, desainnya ini yang menarik. Kenapa saya berani beli drone ini? Karena desainnya yang menarik, yang nggak sama dengan drone-drone yang lainnya ya. Itu yang pertama, unik, lucu, dan menurut saya sih fiturnya udah termasuk keren juga ya. Nah, di sini teman-teman ada tombol ini untuk membuka ini ya, lengan dari dinamo atau baling-baling ya, atau membuka dinamo ya, lengan dinamo. Kita coba langsung buka aja ya. Nah, oke, tuh langsung terbuka ya. Jadi ada penguncinya, dibukanya dari sini. Nah, oke, jadi pada saat terbang seperti ini, dinamonya posisinya di atas bodi dari drone ya. Untuk baling-baling cadangannya ada 4 ya teman-teman. Oke, di depannya sini teman-teman bisa lihat dia udah kameranya 720 ya, 720 pixel. Lumayan bening. Kemarin saya buat videonya, dan nanti kita coba buat videonya lagi ya. Ini untuk belakangnya seperti ini, dan di sini ada kabel ya, warna biru dan merah, kelihatan dari sini kelihatan. Ini buat chargernya, buat ngecas baterai yang ada di drone. Jadi baterai itu ditanam di sini teman-teman ya. Jadi kalau baterai kembung ya, nanti kita coba ya, kira-kira diganti baterainya bisa nggak dengan baterai baru gitu ya. Kalau bisa keren banget ini ya. Di belakangnya ada per ya, jadi fungsinya untuk memudahkan membuka ya, seperti ini. Nah, ini ada per kelihatan ya, desainnya keren banget. Di sini ada powernya teman. Nah, mantep, serius, unik banget ya, simple banget, bisa dikantongin. Terus untuk remote-nya, nah ini teman-teman bisa lihat tombolnya tipis banget ya, tuh tipis banget serius. Jadi kalau nggak terbiasa agak sedikit susah ya untuk mengendalikannya, karena ya setipis ini kan, biasanya kan tinggi gini ya, ini tipis banget tuh ya. Tapi unik sih, jadi menurut saya ada satu tantangan tersendiri ya menerbangkan drone ini. Oke, ini kalau remote-nya menggunakan baterai A3 ya, sebanyak 2. Oke, kita kunci. Nah, sudah ngelok. Untuk tombolnya gini, simple. Jadi kalau kelihatan sih kayaknya ribet amat ya, karena nggak ada petunjuk penggunaan tombolnya, betul-betul polos. Ya, ini power teman-teman. Saya sedikit bahas dulu deh. Ini trim ya, trim kiri, kanan, trim kanan, kiri, depan, belakang. Jadi kalau misalkan drone-nya maju terus, kita kasih trim belakang. Kalau ke kiri terus, kasih trim kanan ya. Nah, ini trim. Kemudian ini untuk take off dan landing ya, juga emergency stop.
Jadi satu tombol 3 fungsi. Di sebelah sini, nah kita bahas ini speed. Oke, sebentar. Tadi saya agak sedikit lupa teman-teman. Jadi setelah saya baca manual book ya, ini takut salah. Jadi ini benar trim ya, ternyata ini trim betul sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Kalau 11 itu untuk take off, landing, sama emergency stop ya, atau matiin drone secara otomatis ya. Nah, kemudian di sini kalau ini untuk speed, ini speed ada 2 kecepatan. Ini kemudian ini untuk kalibrasi ya. Jadi kalibrasinya nggak pakai tuas gini, tapi menggunakan tombol ini. Dan di sini ada 2 tombol lagi. Ini headless mode, ini RTH ya. RTH itu return atau drone itu supaya balik ke titik penerbangannya ya. Kemudian di sini kalau dilihat ini untuk flips ya. Jadi supaya drone bisa akrobatik lah ya, memutar. Nah, menggunakan tombol ini. Oke, itu sedikit gambaran penggunaan dari remote ya. Ini nggak pas nih. Oh, ini nggak pas. Oke, kita coba langsung nyalain drone-nya. Nih, teman-teman. Oke, untuk menentukan depan belakangnya, jadi kamera itu bagian depan sana ya, atau lampunya yang biru itu depan, yang merah itu belakang. Nah, terus remote-nya kita nyalain nih di sini. Oke, ada bunyi ya, tapi kalau pas drone dinyalain nggak bunyi sama sekali ya, tapi kalau remote ada bunyi ya. Binding. Nah, tuh baru terkoneksi antara remote dengan drone. Tinggal kalibrasi ini aja ya. Yuk, saya coba posisinya dirubah dulu ya sebentar. Oke, kita coba langsung nyalain lagi ya. Oke, jadi yang warna biru itu yang bagian depan ya. Remote-nya oke, di binding kalibrasi menggunakan ini ya. Nah, oke, sudah mati, artinya sudah terkoneksi dan sudah dikalibrasi. Pastikan posisi drone itu di tempat yang datar ya. Coba take off menggunakan tombol ini. Nah, ini dia. Oke teman-teman, seperti ini guys ya, termasuk stabil sebetulnya, cuma karena dia memang tidak ada optical flow, masih gerak sana sini ya. Tapi ya termasuk mudah sih diterbangin, karena untuk ketinggiannya dia sudah ngelok ya, cuma masih bergeser sana sini. Nah, ini trim itu untuk menstabilkan drone ya. Nah, ini kan maju terus nih, kasih trim belakang. Nah, dia akan lebih stabil ya. Ini ke kiri terus, kasih trim kanan. Oke, hanya itu sih, fungsi trim itu hanya untuk menstabilkan aja ya. Oke, kita coba fitur flip dulu ya. Jadi supaya teman-teman tahu, ini ada, saya naikkan dulu ya, fitur untuk flip 360 derajat ya. Ini tombolnya. Oke, tuh dia ya. Sekali lagi. Sorry. Oke, jadi tekan pendek aja atau short press aja untuk mengaktifkan flip ya. Jadi tekan tombol ini sama tuas sebelah kanan. Kemudian coba RTH ya. Ini RTH. Tuh, dia balik kan. Saya coba arahin sini. RTH-nya gimana? Mantap juga. Walaupun dibalik seperti ini nih, saya putar. RTH-nya gimana coba? Oke. Ternyata RTH-nya satu arah ya, walaupun posisi drone itu arahnya kemana, tapi dia baliknya tetap ke sini. Itu termasuk salah satu fitur yang keren juga sih. Headless mode. Coba headless mode tuh ini ya. Oke, jadi nggak mengenal depan belakang, kita lihat. Nah, ini dia. Oke, saya putar. Oke, kiri kanan, padahal dia menghadap saya, harusnya mirror, tapi dia berfungsi dengan baik tuh. Headless mode-nya keren tuh. Ya, maju ke sana. Mantep. Fiturnya mantap ya. Headless mode juga berfungsi dengan baik, RTH juga berfungsi dengan baik. Terus ini speed ya.
speed 2. Oke, itu speednya kenceng ya kalau speed 1. Nah, sambil kita lihat nanti durasi terbangnya ya teman-teman. Oke, fiturnya hanya itu ya. Kalau di drone Sol ini atau H49HW ini cukup kecil tapi lengkap. Nah, ini baterainya udah berkedip teman-teman ya. Kita coba landing aja, auto landing ya. Nah, kita turunkan aja. Oke, kita coba langsung memanfaatkan sisa baterai ya. Kita coba hasil kameranya. Oke, ini aktifkan wifi-nya. Belum muncul ya wifi dari drone-nya, sebentar. Oke, ini muncul nih GGRC 1FB F6B ya. Oke, kemudian aplikasinya udah diinstal, namanya GGRC ya, dan ini hasilnya. Connect ya. Oke, nah ini hasilnya. Hasil kamera dari GGRC termasuk bening 720 ya, termasuk bening dan betul-betul 720 ya kalau menurut saya sih, karena termasuk bening banget ini. Oke, sebentar saya ngambil itu dulu apa, atau diluasin aja ya. Ini sambil direkod di sebelah kunci ya. Nah, kita coba terbangkan sini, kita record ya. Oke, mungkin nggak terlalu lama tapi nggak apa-apa, coba take off ya. Oke, anginnya kenceng. Oke, tapi paling tidak ada gambaran seperti ini hasil kamera dari GGRC Sol ya. Dan ini nggak lama ya karena baterainya udah tinggal ngabisin. Tapi teman-teman bisa lihat ya hasil kameranya lumayan. Awas ada motor. Udah habis. Take off. Cukup. Ya, jadi kalau hasil kameranya seperti ini. Ini saya pegang, nggak saya terbangin tuh. 720 pixel. Warna biru langit juga jelas, betul-betul jelas ya. Oke, mantap ya. Cukup untuk hasil kameranya. Saya off-kan dulu. Kesimpulan dari penerbangan hari ini, GGRC H49HW atau GGRC Sol ya. Yang pertama yaitu saya suka banget dengan desainnya dan bahannya juga berkualitas. Jadi ini drone terunik yang pernah saya miliki ya. Jadi simple banget, tipis banget. Kemudian untuk fiturnya di remote ini walaupun kelihatannya sepele tapi ternyata sudah lengkap banget fiturnya ya. Nah, terus tadi ada beberapa fitur yang menarik. Jadi di drone ini belum ada optical float tapi dia sudah stabil karena ada pengatur ketinggian ya. Jadi kita fokus mengarahkan drone aja supaya lebih stabil. Kalau ketinggian sudah cukup, dia udah otomatis. Kemudian ada fitur trim dan ini betul-betul bisa membantu ya teman-teman. Tapi kalau anginnya besar ya agak susah juga ya, mau nggak mau harus pakai tuas. Terus untuk fitur beberapa fitur yang menarik ya, tadi ada headless mode, dia betul-betul berfungsi. Jadi kalau teman-teman mau nerbangin drone ini bingung depan belakang, aktifin headless mode, dia sudah bisa terbang tanpa mengenal arah, artinya tanpa mengenal depan atau belakang. Jadi kemana aja ngikutin arah tuas kita arahin, itu kelebihannya ya. Kemudian RTH juga, ternyata RTH ini sudah keren. Biasanya RTH itu kan gini, kalau misalkan drone menghadap sana, RTH balik ke sini. Kalau diputar ke sini, RTH-nya ke sana. Nah, kalau ini enggak, dia langsung balik ke sini, putar ke sini pun tetap ke sini. Jadi RTH itu termasuk berfungsi dengan sangat baik. Kemudian ada flip ya, tadi udah dicoba. Terus ada speed, ada 2 kecepatan. Jadi kesimpulannya, walaupun drone ini kecil, oh iya hasil kameranya ini nggak kalah dengan drone-drone yang sekelas drone 400 atau 500 ribuan yang lebih besar. Kamera drone ini
menurut saya jauh lebih bagus ya, bening banget ya, 720. Cuma untuk durasi terbangnya memang nggak lama ya, karena mungkin kalau menurut saya sih ini masih normal, terbangnya masih normal sekitar di bawah 5 menit lah ya, itu karena memang kapasitas baterainya juga nggak terlalu besar. Ya saya kira itu aja untuk hari ini. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.